Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, this is Miss Hana. Today we will learn about chapter 3. Jadi di sini kita akan membahas tentang chapter 3, yaitu tentang telling time. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, silakan menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Sebelum kita masuk ke materi, Miss mau bertanya, kalian sudah pada tahu belum cara menghitung dalam bahasa Inggris? Seperti 1 itu 1, 2 itu 2, 3 3, 4 4, dan seterusnya. Sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, kita perlu mengenal angka. Apa itu angka? Angka terbagi ke dalam cardinal dan ordinal. Setelah ini lihat videonya, dicatat dan dipraktekkan ya. Apa itu cardinal number? Cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menerangkan dalam jumlah bilangan bulat. Misalnya, bisa dilihat di seperti video ini, ditulis dan dipraktekkan ya. Yang pertama, 1 dibaca 1, 2 dibaca 2, 3 dibaca 3, 4 dibaca 4, 5 dibaca 5, 6 dibaca 6, 7 dibaca 7, 8 dibaca 8, 9 dibaca 9, 10 dibaca 10, 11 dibaca 11, 12 dibaca 12, 13 dibaca 13, 14 dibaca 14, 15 dibaca 15, 16 dibaca 16, 17 dibaca 17, 18 dibaca 18, 19 dibaca 19, 20 dibaca 20, and then 30 dibaca 30, 40 dibaca 40, 50 dibaca 50, 60 dibaca 60, 70 dibaca 70, 80 dibaca 80, 90 dibaca 90, 100 dibaca 100, 500 dibaca 500, dan 1000 dibaca 1000. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan ordinal number. Apa itu? Yaitu angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi atau ranking atau peringkat. Misalnya pertama, kedua, ketiga. Untuk ordinal number, yaitu untuk urutan 1 sampai 3, itu yang pertama first, 2 second, and 3 third. Untuk urutan 4 dan selanjutnya kita menggunakan imbuhan TH. Kita tambahkan T. Mari kita perhatikan. Nomor 4 yaitu dibaca fourth, nomor 5 dibaca fifth, nomor 6 dibaca sixth, nomor 7 dibaca seventh, nomor 8 dibaca eighth, nomor 9 dibaca ninth, dan 10 dibaca tenth. Miss hanya mencontohkan sampai nomor 10, kalian bisa mengucapkan sendiri dan berserta dengan kalimatnya. Now, it's time for us to learn about time. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada 2 untuk cara penyebutan waktu, yaitu cara formal dan cara informal. Oke, let's go. Sekarang cara menyebutkan jam secara formal, yaitu yang pertama, kita menggunakan o'clock. O'clock digunakan ketika jarum panjang berada tepat di angka 12. Jadi, misalnya, kamu sudah makan siang hari ini jam berapa? Jam 12. Nah, kita bisa menyebutkan jam 12 tepat itu adalah it's 12 o'clock. Atau, kamu tidur jam berapa biasanya? Misalnya, terus kita tidur jam 9. Terus kita jawab gini, oh, jam 9 itu berarti it's 9 o'clock. Karena menunjukkan tepat di jam 9 kita tidur. Penggunaan yang kedua yaitu quarter past. Quarter past digunakan ketika jarum berada di angka 3. Berbeda dengan sebelumnya, kalau misalnya quarter past itu adalah 15 menit. Jadi yang dibaca itu adalah menitnya dulu, baru jamnya. Misalnya, jam 3.15, 3 lebih 15 menit. Kita bacanya yaitu quarter past 3, quarter 15, past lewat, 3. Jadi jam 3 lebih 15. Atau contoh lainnya,
Misalnya jam 8.15. Berarti kita bacanya quarter past 8. Quarter itu 15, pas lewat, 8 itu 8 lewat 15. Yang ketiga, yaitu ada penggunaan quarter to. Digunakan ketika jarum panjang berada di angka 9, maka dibaca dengan quarter to. Cara membacanya sama dengan sebelumnya, tetapi bedanya kalau di sini itu misalnya jam 9.45. Kita cara bacanya itu adalah 15 menit menuju jam selanjutnya. Jadi kalau misalnya 9.45 itu berarti kan 15 menit menuju ke jam 10. Yang keempat, penggunaan half past. Half past digunakan ketika jarum panjang berada di angka 6. Dan cara membacanya yaitu sama seperti penjelasan sebelumnya. Misalnya di sini ada pukul 6.30. Itu dibacanya half past 6. Half past itu adalah 30 menit. Jadi menitnya dulu dibaca, pas, baru angkanya. Half past 6. Half 30 menit, pas lebih atau lewat, 6 itu jam 6. Jadi 30 menit lewat dari jam 6. Nah, sekarang kita coba menyebutkan jam secara non-formal. Jadi ini tuh cara yang paling mudah untuk mengucapkan jam. Misalnya jam 1.49 dibaca 1:49. Jam 3 lebih 17 yaitu 3:17. Dan yang terakhir itu jam 8 lewat 7 menit yaitu 8:07. Kan di sini ada kata oh. Oh itu adalah tetap angka 0 namun dibaca tapi bukan 0. Jadi dibacanya oh. Jam 8 lebih 7 menit 8:07. Nah, Miss mau memberi informasi bahwa di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri. Kita memakai sistem jam yang 24 jam. Kalau di luar negeri itu yang 12 jam. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui mana yang siang dan mana yang malam? Nah, di sini ada dua cara yaitu AM dan PM. Apa itu AM dan PM? Mari kita lihat di info berikut. Nah, misalkan menjelaskan bagaimana menggunakan AM dan PM. Apa itu AM dan PM? AM itu adalah end meridian yang digunakan ketika pas dari jam 1 sampai jam 12 siang. Nah, kalau PM yaitu adalah post meridian, yaitu waktu yang digunakan dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itu adalah PM. Nah, di sini Miss akan menjelaskan bagaimana menggunakan AM dan PM. Di sini dijelaskan di contoh yaitu jam 10:15. Dibacanya adalah 10:15 AM. Kenapa AM? Karena dia masuk ke waktu di pagi. Nah, terus di sini ada jam 11:46 PM. Dibacanya yaitu 11:46 PM karena menunjukkan waktu di malam hari. Nah, Miss akan mereview satu kali lagi ya, mulai dari awal. Untuk telling time itu ada 4 penggunaan, yaitu pertama o'clock. O'clock digunakan untuk jarum panjang tepat di angka 12. Kemudian 15 menit setelahnya kita menggunakan quarter past. Quarter past itu artinya adalah 15 menit. Nah, 15 menit selanjutnya yaitu half past menjadi 30 menit, yaitu berada jarum panjang di angka 6. Kemudian setelah berada di angka 6 itu 15 menit kemudian menjadi di angka 9, yaitu quarter to. Quarter to itu artinya bahwa 15 menit menuju jam setelahnya. Ini untuk penggunaan secara formal. Ada 4, o'clock, quarter past 15 menit, half past 30 menit, dan quarter to 15 menit menuju jam selanjutnya. Nah, sekarang mari kita langsung ke latihan soalnya ya. Di sini yang pertama, it is 6 o'clock in the morning. Ini jam 6 di pagi hari.
It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Jadi tugas kalian adalah mencatat ini jam berapa di buku kalian masing-masing ya. Yang kalian buat dulu gambarnya, kasih nomornya sama tarik jarum jamnya di mana. Oke, untuk nomor 2, it is 1 o'clock in the afternoon. Ini jam 1 di siang hari. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Untuk pengerjaannya sama, digambar juga jamnya sama diberi nomor dan tunjuk jarum panjangnya di mana. Soal nomor 3. It is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. Nah, jadi si laki-laki ini makan jam 7 malam dengan keluarganya. I have dinner at 7 o'clock in the evening. 7 o'clock. Kalian gambarkan di sini 7 o'clock. Nah, untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 3, kalian hanya perlu menuliskan jarum panjang dan jarum pendeknya ada di mana. Kemudian nomor 4, kalian hanya lihat gambar ini dan kalian ini tuh jam berapa. Dan untuk nomor 5 pun sama, hanya lihat gambar ini dan kalian tulis di buku kalian ini tuh jam berapa. Oke. That's all for today, class. Pembelajaran telling time sudah selesai. Semoga kalian mengerti dan memahami. Miss cukupkan videonya sampai di sini. Thank you and goodbye, class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.